Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kembali kalian belajar bersama Bu Lutfi. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang hubungan sudut-sudut pada dua garis jajar. Oke, kalian amati dengan baik ya, kalian simak. Semoga kalian diberi kemudahan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Coba perhatikan para siswa. Di sini ada dua garis sejajar ya. Garis K sejajar dengan garis L. Dipotong oleh satu garis yaitu garis M. Maka akan terbentuk 8 sudut. Yaitu sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, sudut 8. Ada apa dengan ke-8 sudut ini? Perhatikan keterangan berikut. K sejajar L dipotong oleh garis M. Ya. Maka perhatikan para siswa, terdapat istilah sudut-sudut dalam. Apa maksudnya? Yaitu sudut-sudut dalam itu adalah sudut-sudut yang berada di antara dua garis jajar ini. Nah, Ibu tandai dengan huruf biru ya. Jadi antara garis K dan garis L ini terdapat 4 sudut, yaitu sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Nah, sudut ini adalah namanya sudut dalam. Ya. Kemudian untuk sudut yang merah muda ini, yang di luarnya garis jajar, yaitu 1, 2, 7, dan 8, ini namanya sudut luar. Nah, sekarang kalian fokus pada sudut dalam. Di dalam sudut dalam ini ada istilah, coba perhatikan. Ada yang namanya sudut dalam berseberangan. Jadi contohnya, kamu lihat letaknya ya. Ini sudut 3 dengan sudut 5. Ini namanya dalam berseberangan karena posisinya berseberangan. Demikian pula dengan sudut 4 dan sudut 6. Ini namanya dalam berseberangan. Oke, ini. Kemudian ada lagi yang namanya sudut dalam sepihak. Contohnya sudut 3 dan sudut 6. Ini namanya sudut dalam sepihak. Sudut 4 dan 5. Ini juga sudut dalam sepihak. Oke. Nah, kesimpulannya bahwa di dalam sudut dalam ada dua istilah. Ada namanya dalam berseberangan dan ada yang namanya dalam sepihak. Ini yang perlu kalian catat dengan baik. Oke, sekarang kalian fokus pada sudut luar. Ya. Nah, sudut luar. Sudut luar yaitu ini 1, 2, 7, dan 8 yang berada di luar garis jajar ya. Ada apa dengan sudut luar? Yaitu perhatikan ada istilah sudut luar berseberangan. Jadi ini adalah sudut luar berseberangan. Yaitu sudut 1 dengan sudut 7 dan sudut 2 dengan sudut 8. Ini namanya sudut luar berseberangan. Kenapa? Karena sudutnya berada di luar dan posisinya berseberangan para siswa ya. Kemudian ada lagi istilah sudut luar sepihak. Contohnya adalah sudut 2 dengan sudut 7. Ini namanya luar sepihak. Perhatikan posisinya berada pada pihak yang sama, maka dikatakan luar sepihak. Sudut 1 dan sudut 8 juga namanya sudut luar sepihak. Nah, kemudian antara sudut dalam dan sudut luar, ini ada yang namanya sudut sehadap. Apa yang dimaksud sudut sehadap? Perhatikan. Sudut sehadap contohnya yaitu sudut 1 dengan sudut 5. Satunya ada di luar, satunya ada di dalam ya. Tapi pada pihak yang sama, maka dikatakan sudut sehadap. Jadi sudut sehadap adalah sudut 1 dan sudut 5. Sudut 2 dengan sudut 6. Ini juga sehadap ya. 2 dengan 6. 3 dengan 7 ini juga sehadap. Kemudian sudut 4 dengan sudut 8. Ini juga sehadap. Nah, istilah-istilah ini kamu catat, kamu pahami dengan baik ya. Oke, selanjutnya perhatikan berikut. Ya. Di dalam pasangan sudut yang tadi sudah dibahas, itu ada pasangan sudut yang besarnya sama. Mana saja yang besarnya sama? Perhatikan, yang pertama adalah ini. Namanya sudut apa? Iya, bagus. Ini sudut dalam berseberangan. Nah,
pasangan sudut dalam berseberangan ini besarnya sama para siswa. Coba perhatikan ini, besarnya sama ya. Kalau ini 120 derajat, ini juga 120 derajat. Ini yang perlu kalian catat dengan baik. Di samping pasangan sudut dalam berseberangan, ada juga yang sama, yaitu pasangan sudut luar berseberangan. Ya, jadi ini dengan ini. Sama-sama berada di luar, tapi berseberangan. Ini besarnya juga sama. Selain itu ada lagi sudut yang ketiga adalah pasangan sudut yang sehadap. Nah ini dengan ini. Yang satunya di luar, satunya di dalam. Tapi pada pihak yang sama atau sehadap. Nah sudut sehadap ini, pasangan ini besarnya sama para siswa. Ya, jadi kamu catat bahwa pasangan sudut yang besarnya sama ada 3. Yaitu pasangan sudut berseberangan dalam, pasangan sudut luar berseberangan, dan pasangan sudut sehadap. Kemudian ada pasangan sudut yang tidak sama besarnya, tapi kalau dijumlah hasilnya 180 derajat. Perhatikan gambar berikut. Pasangan sudut yang berjumlah 180 derajat. Yang mana sih? Nah, perhatikan. Ternyata adalah pasangan sudut dalam sepihak ya. Satunya besar, tumpul ya, yang satunya lancip. Tapi ini kalau dipadukan nanti hasilnya 180 derajat. Jadi pasangan sudut dalam sepihak itu berjumlah 180 derajat. Kemudian yang lain lagi adalah pasangan sudut luar sepihak. Ya, ini juga jumlahnya nanti 180 derajat. Jadi ada berapa para siswa? Ya, ada 2 ya, yaitu pasangan sudut dalam sepihak dan pasangan sudut luar sepihak. Ini jumlahnya 180 derajat. Oke, untuk memantapkan pemahaman, perhatikan contoh soal berikut. Contoh 1. Oh iya, ini ada temanmu ya yang berkata. Coba perhatikan apa katanya. Alhamdulillah, jadi paham tentang hubungan antar sudut ya. Oke, ayo kita lanjutkan belajarnya tentang bagaimana cara menyelesaikan soal yang terkait dengan materi ini. Ayo kita belajar bersama. Oke, perhatikan contoh 1. Ini ada garis sejajar K dan L dipotong oleh garis M. Sedangkan ini besarnya 100 derajat, yang ini 2X plus 40. Coba sekarang Ibu tanya, 100 derajat dengan 2X plus 40 ini pasangan sudut yang apa? Bagus, ini pasangan sudut yang sehadap ya. Satunya ada di luar, satunya ada di dalam kan? Berhadapan pada sisi yang sama. Maka ini namanya sudut yang sehadap. Yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan tentukan nilai X. Oke, caranya bagaimana? Perhatikan berikut. Nah, 2X ditambah 40 sama dengan 100. Kenapa? Karena ini pasangan sudut yang sehadap. Ingat, pasangan sudut yang sehadap itu besarnya sama. Oke, dari persamaan ini bisa kalian cari nilai X-nya. Yang pertama caranya 2X sama dengan 100 dikurangi 40. Jadi kedua ruas sama-sama dikurangi 40. Kemudian 100 dikurangi 40 dihitung sama dengan 60, maka 2X sama dengan 60. Kemudian untuk mencari X-nya caranya 60 dibagi 2, yaitu 30. Jadi nilai X adalah 30 derajat. Ini untuk contoh yang pertama. Sekarang lanjut pada contoh yang kedua. Ada garis K dan L dipotong oleh garis M. Ini 120 derajat dan ini 3X plus 60 derajat. Nah, coba sekarang Ibu tanya, 3X plus 60 dengan 120 ini pasangan sudut yang apa? Oke, bagus, pinter. Ini pasangan sudut yang dalam berseberangan atau berseberangan dalam. Berada di dalam ya para siswa, tapi berseberangan. Ingat, sudut dalam berseberangan itu besarnya bagaimana? Iya, betul sama ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai X. Oke, nah yang pertama kamu tulis dulu kalimat matematikanya. Yaitu bahwasanya 3X ditambah 60 sama dengan 120 derajat. Kenapa? Karena dalam berseberangan. Selanjutnya, 3X ini bisa dicari dengan cara 120 dikurangi 60 derajat. Ya. 120 dikurangi 60 hasilnya adalah 60.
Sehingga 3X sama dengan 60, maka mencari X adalah 60 dibagi 3 sama dengan 20. Jadi nilai X sama dengan 20 derajat. Oke, ini contoh yang nomor 2. Sekarang contoh nomor 3. Ya, ini ada garis K dan L dipotong oleh garis M. Tentukan nilai X. Nah, sekarang Ibu tanya. 110 derajat dengan 2X plus 50 ini pasangan sudut yang apa? Ya, bagus. Ini pasangan sudut dalam sepihak. Nah, kamu ingat, pasangan sudut dalam sepihak ini besarnya tidak sama. Tapi, kalau dijumlah hasilnya 180 derajat. Sehingga bisa ditulis 2X ditambah 50 ditambah 110 sama dengan 180. Selanjutnya 50 ditambah 110 ini dihitung ya, sehingga menjadi 2X plus 160 sama dengan 180. Selanjutnya 2X sama dengan 180 dikurangi 160. Nah, 180 dikurangi 160 adalah 20. Jadi, 2X sama dengan 20, maka X sama dengan 20 per 2. Atau 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi, besar nilai X adalah 10 derajat. Demikian para siswa, beberapa contoh soal. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan selamat belajar. Semoga kalian diberi kemudahan oleh Allah. Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lutfi. Semoga menjadi ilmu yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.